وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita meneruskan perjalanan kita dalam Al-Mukhtasar fi Tafsir untuk tafsir juz' amma. Yang pada kali ini kita memulai surat Abasa insyaallah. Alhamdulillah telah selesai An-Naba dan An-Nazi'at. Ingat kosakatanya. Biar nanti kalau misalnya kita mau membaca ulang atau ada imam membacakan surat ini, jadi mudah memahaminya lagi insyaallah. Baik, insyaallah pada hari ini 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Abasa wa tawalla, Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sebelumnya surat Abasa. Abasa artinya bermuka masam. Dikatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pelajari juga di sini maqasid as-surah. Maqasid as-surah, maksud as-surah yaitu tujuan dari surat ini apa ya, secara globalnya itu bicara tentang apa? At-tarkizu ala haqiqati da'watil Qur'ani wa karamatiha wa 'uluwi maqamiha wa karamati man yantafi'u biha wa haqarati man yu'ridu anha. Wa haqarati man yu'ridu anha. Dikatakan dalam tafsir ini kita harus punya petaan surat ini ngomongin tentang apa sih? At-tarkiz yaitu menekankan dalam poin apa? Haqiqati da'watil Qur'an. Hakikat dakwanya Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah tazkirah. Ya, mudah-mudahan nih soundnya jadi adem lagi insyaallah. Ada yang ngerasa panas di sini? Adam siapa? Adam Amrullah. Adam ya, alhamdulillah. Hakikat dakwah Quran wa karamatiha, dan kemuliaan. Sini lihat ya. Haqiqati da'watil Quran. Hakikat dakwahnya Al-Quran.
ajakan Al-Quran. Wa karamatiha, karamah artinya kemuliaan. Kemudian kan ada ha di sini, karamatiha. Nah, ha di sini kembali kemana? La, ke dakwah dalam Al-Quran. Kemuliaan ajakan dakwah dalam Al-Quran. Jadi ini ayat 1 sampai 10 ini manhaj dakwah. Manhaj dakwah yang wajib selalu diperhatikan oleh semua dai. Iya, dai itu bukan Anda doang, ya antum juga, kita semua. Wa uluwi maqamiha, dan ketinggian, ketinggian maqam, posisi, derajat ya. Ha di sini kembali ke dakwah. Bahwasanya dakwah itu memiliki ketinggian maqam, sehingga jangan sampai direndahkan dengan pelanggaran manhaj dalam dakwah. Wa karamati man yantafi'u biha, dan kemuliaan man, yaitu orang yang ya, yantafi'u biha, mengambil manfaat ya, intafa'a, mengambil manfaat biha, dengan dakwah dalam Al-Quran itu. Nah, ini satu sisi orang yang berintifa, mengambil manfaat dengan dakwah Al-Quran, dia dimuliakan. Dan sebaliknya, wa haqarati man yu'ridu anha, dan haqarah, kekerdilan, kehinaan, man, orang yang yu'ridu anha. A'rada yu'ridu artinya berpaling, anha dari. Antum jangan malu-malu, Kang, nulis di sini. Udah punya antum itu. Jadi jangan malu-malu. Coret-coret aja enggak apa-apa. Baik. Kelas ya. Lihat di sini. Maksud surah itu semua berkaitan dengan dakwah. Nah, surat ini poin paling pentingnya itu di 1 sampai 10. Makanya disebut abasa. Karena abasa di sini berkaitan dengan metodologi dakwah kita. Bermuka masa. Semuanya penting ini. Terutama nanti dari ya berkaitan dengan kiamat dan seterusnya. Tapi surat ini poin paling diutamakannya 1 sampai 10. Ya, adapun yang lain-lainnya ini berulang, telah ada di An-Naba, ada di An-Nazi'at, ada, ya kan? Tentang kiamat, tentang penciptaan ini itu. An-Naba udah ada. Ya. Baik, kita mulai tafsir. Abasa wa tawalla. Abasa artinya ini abasa ini fi'il madhi, dia telah bermuka masam. Tawalla artinya berpaling. Bermuka masam dan berpaling. Makanya dalam tafsirnya antum lihat abasa wajah, yaitu wajahnya Rasulullah SAW itu kecut atau dingin gitulah. Dan tawalla ditafsirkan a'rada. A'rada dengan tawalla artinya sama, sinonim dia, yaitu berpaling. A'rada yu'ridu artinya berpaling. Iya, waman a'rada an dzikri, ya bisa. Tapi mas zikrinya lagi enggak masuk. Ya. Abasa wajhu Rasulullah SAW wa a'rada. Baik, jadi kita udah tahu abasa artinya apa tadi? Bermuka masam, wajahnya ya. Tawalla yaitu a'rada, berpaling. Nah, ayat ini dimulai dari kalimat itu. Ya, untuk peneguran dan tanbih buat kita juga. Anja'ahul a'ma. Itu apa yang terjadi ketika itu, bahwasanya ja'ahul a'ma, telah datang kepada siapa? Hu di sini kepada siapa? Hu kepada Rasulullah. Telah datang kepada Rasulullah siapa yang datang? Orang buta, al-a'ma. Dan dalam tafsir lihat merahnya, warna merahnya. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi orang yang buta ini adalah Abdullah bin Ummi Maktum.
Tapi kenapa Nabi SAW abasa wa tawalla? Kenapa beliau bermuka masam kemudian berpaling? Li ajli, dalam tafsirnya ayat kedua, li ajli maji'i Abdullah ibn Ummi Maktumin yastarshiduhu wa kana a'ma jaa war rasulu munshagilun bi akabiril musyrikin amalan fi hidayatihim. Baik, ini gimana? Ya, kenapa Rasulullah begitu berlakunya? Li ajli, disebabkan karena maji'i Abdullah ibn Ummi Maktum. Karena maji artinya kedatangan. Kedatangan siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang yang buta. Namun dia muadzin cadangan setelah Bilal bin Rabah. Iya Pak, muadzin cadangan Pak. Walaupun buta. Dan itu hadis yang dipakai oleh sebagian ulama untuk mewajibkan salat berjamaah, hadis Abdullah bin Ummi Maktum. Yang meminta mungkin bertanya apakah saya punya rukhsah ini kalau misalnya dengar. Tapi Rasulullah menyuruhkannya untuk terus ke masjid. Li ajli maji'i Abdullah bin Ummi Maktum yastarshidu, yaitu istirsyad. Antum bedakan irsyad dengan istirsyad. Kalau irsyad itu upaya untuk menunjukkan. Kalau istirsyad meminta ditunjukkan. Nah, berarti yastarshiduhu di sini Abdullah bin Ummi Maktum meminta ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Di sini kembali ke Rasulullah SAW. Jadi meminta Rasulullah untuk menunjukkan padanya. Meminta pengajaran, bimbingan. Karena irsyad artinya bimbingan, rosyad bimbingan, pembimbingan gitu. Wa kana a'ma, dan pada saat itu, dan memang Abdullah bin Maktum karena adalah orang yang a'ma, buta, radhiyallahu anhu. Jaa war rasulu munsyagilun, dia datang. Jadi yang datang di sini Rasul atau siapa? Abdullah bin Ummi, uminya Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum. Dia datang. Wow, di sini wow war rasul, wow di sini wow haliyah namanya itu. Dan dalam keadaan apa? Ar-rasul munsyagilun. Insyigal, munsyagil, sibuk, busy. Munsyagilun bi akabiril musyrikin. Bi dengan bersama dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munsyagilun bi akabiril musyrikin. Akabir pemuka-muka. Akabir ya. Pembesar. Ini ada Bapak Indarjo mau ikut. Ya, silakan Pak. Itu aja Pak. Apa mau? Dia akabir pembesar ya. Pembesar ya. Pemuka. Pak siapa namanya Pak? Pak siapa Pak? Indarjo ya. Pak Indarjo mau ikut selalu? Pengen ikut sebenarnya tapi pengen ikut. Bapaknya Iksan ya. Kenapa? Belajar juga. Iya. Bapak mau ada kitabnya? Tapi mau atau enggak Pak? Ya alhamdulillah. Bisa tolong apa? Cariin buat beliau. Yang paling bawah itu ada enggak? Buat irsyad gitu. Bisa tolong karena juga sulit ke sana. Oh iya. Irsyad paling bawah. Tinggal koran. Enggak apa-apa. Tinggal koran. Itu irsyad yang tafsir itu yang di atas hijau. Nah, itu. Itu yang kecil. Enggak tahu cetakan berapa. Cetakan pertama semuanya. Size-nya aja yang kecilan. Beda size, beda warna. Oke, jadi Rasul munsyagil, munsyagil artinya
sibuk. Bi akabiril musyrikin, akabir jamak dari kabir, pembesar ya. Jadi akabir itu orang-orang besar. Jamak dia. Jadi kalau misalnya kibar, jamak dari kabir juga. Kibar itu orang-orang besar, orang tua kalau kibar itu. Tapi kalau akabir itu orang-orang besar gitu loh. Orang penting. Pentolan-pentolan gitu. Jadi dia nggak sekadar tua, tapi ada pandangan lah. Adapun kibar orang yang penting tua lah, yang penting tua itu udah kibar. Nah, para orang kibar. Adapun kabair jamak juga sama. Jadi ada kibar, ada akabir, ada kabair. Kalau kabair jamak dari kabirah. Artinya dosa besar. Jadi kalau misalnya asatidah yang tua-tua dan besar itu ustadz kibar atau akabir, tapi bukan kabair ya. Para ustadz kabair. Soalnya itu dosa besar semua, masya Allah. Penghinaan. Nah, di sini biakabiril musyrikin. Orang-orang para pembesar kaum musyrikin. Amalan fi hidayatihim. Amal itu artinya adalah harapan, mengharapkan fi hidayatihim, mengharapkan memberi hidayah pada mereka, yaitu memberi petunjuk pada mereka. Berdakwah lah ya. Iya. Iya. Enggak, ini tahu ya Pak Imran. Harapan, amal. Jadi dia mengharapkan. Nah, kalau misalnya ada orang namanya amali atau amaliyah ya, itu bahasa Arab, harapanku artinya. Baik, ini lagi di hadapan pemuka Quraisy musyrikin. Ya, lagi ngelobi berdakwah gitu. Kemudian ayat ketiga. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika. Dan ma yudrika, apa yang membuatmu tahu? Itu tahukah kamu? Ma yudrika itu disimpelkan di kita, tahukah kamu? Atau kamu tahu apa sih? La'allahu yazzakka. La'al artinya barangkali, bisa aja, moga-moga gitu. Hu di sini kembali ke siapa? La'allahu al-a'ma, sahih. Al-a'ma. Adapun kalau hu di ayat kedua, hu di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Ima yudrika la'alla dzalika al-a'ma. Bisa jadi orang buta itu yazzakka. Yazzakka yaitu maksudnya yuridu an yazzakka. Dia mau bersuci. Ya, tazkiyatun nufus. Ayat ketiga. Tafsirannya wa ma yu'limuka ayyuhar rasul. Itu apa yang membuatmu tahu wahai Rasul? La'alla, siapa tahu, bisa jadi hadzal a'ma yatatahharu min dzunubihi. Bisa jadi orang buta ini yatatahhar, bersih, bebenah, bersuci min dzunubihi, dari dosa-dosanya. Baik. Jadi ini konteksnya juga Rasulullah juga memang manusiawi dan serba salah juga ini. Karena lagi apa? Lagi ngobrol, lagi ngelobi, kayak antum lagi ngelobi sama orang penting. Terus ada anak buah antum tiba-tiba Assalamualaikum, telepon, bentar dulu anu lagi ngobrol sama, gitu kan? Ya manusiawi lah. Tapi tetap ditegur sama Allah. Nah, nanti insyaallah hikmahnya ada nih. Kata Allah Ta'ala ayat keempat, au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra, lanjutan dari ayat ketiga. Atau dia akan yadzakkar, itu akan mengingat. Maksudnya dia mengingat, yadzakkara yaitu mengambil pelajaran. Fatanfa'uhu dzikra, sehingga adzikra, peringatan atau pelajaran itu bermanfaat buat dia.
Ya. Ayat keempat tafsirannya au yatta'idh. Jadi kosakata sinonimnya yadzakkar yaitu yatta'idh. Yatta'idhu bima yasma'u minka minal mawa'idhi fayantafi'u biha. Yaitu au yatta'idh, atau dia akan mengambil mau'izah, mengambil ibrah dan pelajaran. Bima yasma'u minka minal mawa'idh, terhadap apa yang yasma'u minka, dia dengarkan dari kamu wahai Muhammad, dari apa? Minal mawa'idh, dari mau'izah. Mawa'idh jamak dari mau'izah. Sehingga kalau dia mendengar, mengambil ibrah, fayantafi'u biha, maka dia pun mendapatkan manfaat dengannya. Baik. Kita teruskan, wa amma man istaghna. Amma artinya apa? Adapun man, orang yang istaghna. La istaghna ini yaitu merasa cukup. Istaghna. Gimana Pak? Gimana? Ra'ahu istaghna. Ya, yang melihat dia itu, ya. Maksudnya merasa cukup tuh udah nggak butuh lagi dengan yang lain, udah merasa udah, gitu loh. Jadi udah mapan, nggak butuh apa-apa lagi. Adapun orang-orang yang merasa nggak butuh, udah cukup gitu. 5 ya. Maka dikatakan dalam tafsir, amma man istaghna bima ladaihi minal mali 'anil iman bima ji'ta bihi. Ya, amma man istaghna, adapun orang yang merasa cukup bima ladaihi minal mal, merasa cukup bima dengan apa yang ladaihi di dirinya, di sisinya, minal mal dari harta. Berarti ini pembesar Quraisy musyrikin dan punya banyak harta. Minal mal. Jadi udah cukup dengan harta, merasa cukup. Coba sini. Istaghna bi dengan istaghna'an. Antum lihat di sini ada 2 huruf jar. Ada bi, ada an. Ya. Jadi misalnya ana merasa cukup dengan keilmuan ana sehingga tidak butuh ta'lim antum, gitu misalnya. Misal. Berarti ana istaghna bima indi. Yaitu saya merasa cukup dengan apa yang ada di diri saya, an ta'limika, daripada ini. Jadi ana enggak butuh dengan ta'lim antum. Karena ana udah punya, kan? Maka di sini istaghna bima ladaihi minal mal, itu pertama bima ladaihi minal mal, yang kedua anil iman. yakni karena udah merasa cukup punya harta, dia pun enggan akan iman. Paham? Jadi istaghna itu merasa cukup. Nah, kan ada orang merasa cukup dengan apa dulu? Merasa cukup dengan ini, dan karena merasa cukup itu dia tidak butuh dengan apa? Nah, itu yang kedua, an apa? Jadi dia merasa cukup dengan hartanya sehingga dia tidak butuh lagi iman. Karena apa? Ya udah punya duit. Dan orang-orang terfitnah dengan kepunyaan terhadap duit sehingga enggak butuh iman. Anil imani bima ji'ta bihi, dari keimanannya kamu datang dengannya. Baik, kemudian fa anta lahu tasadda. Adapun tadi terhadap orang-orang yang sudah merasa cukup, enggak butuh sama kamu, justru anta lahu tasadda, maka malah engkau, anta ya, lahu kepadanya. Hu di sini kembali ke orang yang merasa cukup itu, orang yang enggak butuh. Yaitu kembali kepada man istaghna itu. Fa anta liman istaghna, anta malah tatasadda, yaitu aslinya ini tatasadda. Nah, di sini tatasadda ditafsirkan dalam ayat ke-6 fa anta lahu tata'arradu. Tata'arrad yaitu membentangkan diri. Kok diterjemahkan lebih enak? Melayani, melayani. Malah kamu ladenin gitu loh. Padahal dia tuh istaghna anka, enggak butuh sama kamu. Malah kamu ladenin. Nah, yang butuh sama kamu
enggak diladeni. Gitu kan? Jadi yang dia tuh sebenarnya nggak butuh sama ceramah kamu. Malah kamu ceramahin. Ini yang butuh sama kamu, nanya lagi, minta. Malah kamu enggan, sebel gitu. Abaikan. Umur kawasan. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa ma 'alaika. Tadi udah ya. Wa taqbal ilaihi. Kemudian wa ma 'alaika ma tiadalah dan tidaklah 'alaika atasmu. Maksudnya tidaklah atasmu itu celaan. Tidak ada celah atasmu. Alla yazakka, kalau dia tidak mensucikan diri. Siapa dia ini? Yaitu orang yang manistagna ini. Maksudnya gini, kamu kan layanin dia, lebih mementingkan dia daripada orang yang butuh. Padahal dia walaupun gak beriman pun kamu gak disalahkan, karena yang punya hati itu Allah. Jadi layanin itu yang lagi butuh, bukan layanin yang nggak butuh kayak gitu, kan? Nah, wa ma 'alaika alla yazakka, dikatakan dalam tafsir wa ma 'alaika man darra idza min durrin wa ma 'alaika min durrin man darra idza lam yatatahhar min dhunubihi bitaubati ilallah. Wa ma 'alaika, dan tidaklah atas kamu beban dari mara bahaya. Enggak ada mara bahayanya ke atas kamu di akhirat. Idza lam yatatahhar, jika dia tidak bersuci, yaitu orang yang sok itu min dzunubi, dari dosa-dosanya, dengan cara taubat kepada Allah. Kamu kok enggak dibebani apa-apa. Jadi jangan memaksa lah. Sementara orang yang justru datang baik-baik, datang mungkin konteksnya kurang tepat karena dia buta gitu. Abdullah bin Ummi Maktum kan bagaimana tahu kondisinya, kan nggak ngerti posisinya dan sebagainya. Ketika mendengar suara Rasulullah di situ, datengin gitu loh. Jadi nggak ngerti. Maka kenapa muka masam? Dan muka masamnya Rasulullah juga nggak dilihat sama Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi dihitung sama Allah tuh, bayangkan. Jadi kadang kita tuh nggak ketahuan sama orang suatu perbuatan terhadap orang itu, tapi tetap dihitung sama Allah. Masya Allah. Nah ini peringatan banyak. Makanya surat Abasa tuh intinya di sini. Ayat-ayat setelahnya itu udah terulang di An-Nazi'ah dan An-Naba, dan kita sudah mempelajari alhamdulillah. Tapi tetap nanti kita pelajari terus insyaallah. Wa ma 'alaika alla yazak. Tadi udah ya, ayat ke-8 diulang lagi nih. Di-repeat lagi tentang Abdullah bin Maktum. Wa amma man jaa'aka yas'a. Dan adapun siapa, yaitu orang yang ja'aka, datang kepadamu, yas'a. Yas'a di sini artinya sa'i. Sa'i kan kita tahu, sa'i itu kan dia berjalan, cuman enggak berjalan biasa. Kalau kita berjalan woles gitu kan, itu namanya masyi itu. Kalau sa'i jalan cepat. Iya, tapi dia enggak sampai lari. Karena orang buta kalau lari keselengkat jatuhnya udah. Nah ini cepat-cepat gitu bersegera gitu kan. Ketika mendengar ada Rasul situ, segera datengin. Ya. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Dan dia dalam keadaan apa? Takut kepada Rabbnya. Coba lihat fisik dan kolbunya ya disebut sama Allah. Jadi apa? Yas'a di sini fisiknya. Yaitu kakinya itu jalan. Dan wa huwa yakhsha khashi'a min qalbu. Jadi sa'i tadi itu maji dan juga sa'i amalan fisik. Masya Allah. Dan adapun yakhsha khashi'a min qalbu. Jadi fisik dan kolbunya bersatu untuk mendekati pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah taala, dan kepada Allah taala dan juga Rasulnya. Kita lihat tafsir 8 dan 9. Wa amma man ja'aka yas'a bahthan 'anil khair. Dan adapun man ja'aka, orang yang datang kepadamu, yas'a, dengan tergesa, dengan cepat, dia tuh bahthan 'anil khair. Bahth artinya mencari akan apa? Mencari akan kebaikan. Wa huwa yakhsha rabbahu, dan dia takut pada Rabbnya. Masya Allah.
fa anta anhu talaha. Kamu malah ngapa? Mengabaikan. Talaha lahu, kita tahu lahu itu abai, mengacuhkan ya. Kamu malah mengacuhkannya gitu loh. Nah, udah sampai situ aja 1 sampai 10 hari ini insyaallah. Tapi ibrahnya panjang. Ayo kita di tafsirnya fa anta tatasyaghalu anhu bi ghairihi min akabiril musyrikin. Fa anta, maka kamu malah wahai Nabi Muhammad, tatasyaghalu anhu, menyibukkan darinya, bukan menyibukkan akannya gitu. Jadi mengabaikannya dan menyibukkan dengan selainnya, yaitu dengan dari orang-orang yang pembesar-pembesar musyrikin. Jadi ini kalau dai itu enggak boleh memilih kasih dalam dakwahnya dengan skala dompet atau dari skala pamoritas mad'unya, enggak boleh sebenarnya. Dan kemudian untuk yang rakyat biasa ini enggak mendekatin. Dan itu kan mental beberapa dai ada kayak gitu. Ya, daerah-daerah yang terpencil atau enggak mau di kajian-kajian yang kecil, enggak mau, ada kayak gitu. Ya, atau daerah terpencil enggak mau. Tapi giliran di TV cepat. Atau kantor TV udah mewah, atau di kantor pemerintahan, kantor swasta atau mana yang sudah fix enak di sana dan juga bayarannya insyaallah lumayan ya, 4 kali aja itu udah cukup gaji PNS ya. Itu semangat. Itu teguran ini sebenarnya kalau misalnya kita mentadabur ini, banyak dai sekarang, mungkin termasuk ana, termasuk antum, siapa aja yang kira kena. Makanya kalau antum dengar kajian Ustadz Yazid, judulnya Istiqomah, itu 2 jam sekian, itu panjang. Ada 1 jam lewat 30 menit atau berapa gitu kan. Beliau membahas tentang dakwah pilih kasih yang menyakiti hati umat, kata beliau. Itu dakwah di hotel-hotel untuk orang-orang kaya gitu misalnya. Nah kemudian ya mungkin ada alasan dari beberapa ustadz yang melakukannya, tapi beliau sangat nggak setuju. Kemudian beliau membawakan dalil ayat-ayat ini. Jadi kalau bisa jangan ditafrik. Maksudnya kalau bisa bersatu antara yang the have dan juga not have. Karena begini, ketika orang-orang the haves itu mereka, karena the haves-nya mereka kemudian menjadi pengatur kajian, maka akan tercipta mental kapitalis dalam dakwah. Ya, ditakutkan seperti itu, sehingga yang kere-kere ini nggak bisa menikmati padahal ustadz favoritnya. Dan ini hak terjadi sebenarnya, real terjadi. Sekarang dakwah banyak yang kapitalis mainnya. Ya, semoga Allah Taala ya merahmati semuanya insyaallah. Semua memang ada bagian-bagiannya, cuman memang ada beberapa yang harus diperhatikan, dikoreksi. Cuman ini bukan kalam ana, tapi kalam beberapa asatidzah. Ya. Wallahu taala alam, wallahu musta'an. 1 sampai 10 insyaallah. Ya. Baik, udah puas tafsirnya? Alhamdulillah ya. Antum hafalkan kosakatanya? Ini yang sahabat Abdullah Maktum ini yang muadzin Rasulullah. Muadzin, second muadzin. Cadangan setelah Bilal. Nah, coba kita lihat muadzin Rasulullah ya. Dua-duanya asalnya bukan orang terkemuka aslinya kan. Bilal budak, mantan budak lah. Abdullah bin Maktum orang yang fisiknya cacat kayak gitu. Radhiyallahu anhu. Nah, itu tapi pahalanya setiap mereka sholat itu pahalanya balik ke mereka. Iya enggak? Jadi muadzin itu kalau misalnya azanin, semua orang yang datang pahala sholatnya, karena muadzin kan mengajak, dan mengajak itu pahalanya besar. Iya, berbekas. Bilal yang pertama kali dapat resmi sebagai resmi iniannya. Maksudnya? Bilal kan yang pertama kali deh. Iya, Bilal dulu. Sampai sekarang beliau dapat mencontohkan. Wallahu alam, bisa jadi. Wallahu alam. Dia sahabat itu pahalanya enggak kehitung. Makanya kalau misalnya antum sedekah 2 gunung Uhud juga enggak bakal menyamai mereka.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.